Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur gen, ekspresi gen, dan sintesis protein. Gen adalah unit pewarisan yang tersusun dari DNA yang berfungsi mengkode informasi untuk membuat protein atau molekul RNA. Bagian-bagian gen. 1. Promotor adalah bagian DNA yang berfungsi sebagai tempat melekatnya enzim RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi penyalinan DNA menjadi RNA. Bagian yang kedua, ekson, segmen DNA yang mengandung informasi yang akan diterjemahkan menjadi protein. Akson adalah bagian gen yang diekspresikan. Yang ketiga, intron adalah segmen DNA yang berada di antara akson tidak mengkode protein. Intron akan dipotong selama proses pematangan RNA atau splicing. Yang keempat, untranslated regions. Bagian awalnya 5 UTR dan akhir 3 UTR. Gen tidak hanya diterjemahkan menjadi protein, tapi penting dalam pengaturan stabilitas dan transiasi mRNA. Yang kelima, terminator, bagian DNA yang menandai akhir dari transkripsi sehingga proses pembentukan RNA berhenti. Ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi dari sebuah gen digunakan untuk membuat produk genetik fungsional, biasanya protein atau RNA. Fungsionalnya hanya proses ini mengubah interupsi genetik menjadi fungsi biologis nyata dalam sel. Secara umum, ekspresi gen terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pertama dari ekspresi gen, di mana informasi dari sekuens DNA gen disalin untuk membentuk molekul RNA komplementer yang kemudian berfungsi sebagai instruksi untuk sintesis protein. Translasi adalah proses kedua dan terakhir dalam sintesis protein, di mana informasi genetik dari molekul mRNA messenger RNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi rangkaian asam amino yang membentuk polipeptida atau protein. Tahapan transkripsi terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inisiasi permulaan, pengikatan promoter. Enzim yang disebut RNA polimerase mengenali dan berikatan dengan urutan basa spesifik pada DNA yang disebut promoter. Promoter ini berfungsi sebagai tanda awal gen yang akan ditranskripsikan. Pembukaan DNA. Setelah berikatan dengan promoter, DNA polimerase membuka heliks DNA menjadi 2 untaian terpisah. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan, sintesis RNA. RNA polimerase bergerak di sepanjang salah satu untai DNA yang disebut untai cetakan atau template untuk mensintesis untai RNA yang baru. Pasangan basa RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA yang komplementer dengan urutan basa pada untai DNA cetakan. Pembentukan transkrip primer. Proses ini menghasilkan sebuah transkrip primer RNA, di mana basa timin T pada DNA diganti oleh basa urasil pada RNA. Yang ketiga, terminasi pengakhiran. Pencapaian terminator. RNA polimerase terus bergerak dan bekerja sampai mencapai urutan spesifik pada DNA yang disebut terminator. Penghentian proses. Terminator menandai akhir dari gen dan RNA polimerase melepaskan transkrip primer yang baru saja disintesis. Penggabungan DNA. Heliks DNA kemudian kembali bergabung dan proses transkrip berhenti. Tahapan translasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi perakitan ribosom subunit kecil mRNA dan tRNA inisiator membawa asam amino metionin yang dikenal oleh kodon star AUG bersatu. Pengikatan ribosom bergerak di sepanjang mRNA untuk menemukan kodon star AUG yang menjadi titik awal transiasi. Pembentukan kompleks ribosom subunit besar bergabung membentuk kompleks translasi yang lengkap dan tRNA inisiator berada di situs P.
Yang kedua, elongasi atau pemanjangan pengikatan tRNA. tRNA berikutnya membawa asam amino dan antikodon yang cocok dengan kodon mRNA di situs A masuk ke situs A. Pembentukan ikatan peptida asam amino pada tRNA di situs P ditransfer dan membentuk ikatan peptida dengan asam amino pada tRNA di situs A. Transiasi. Ribosom bergeser 3 basa sepanjang mRNA memindahkan tRNA dari situs A ke situs P. tRNA yang sekarang tidak memiliki asam amino akan pindah ke situs E dan keluar dari ribosom. Pengulangan siklus. Situs A sekarang kosong dan siap untuk menerima tRNA berikutnya. Mengulangi siklus ini hingga seluruh rantai polipeptida terbentuk. Yang terakhir, 3. Terminasi penghentian kodon stop. Proses translasi berakhir di setiap ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Pelepasan. Faktor pelepasan berikatan dengan kodon stop memicu pemutusan ikatan antar rantai polipeptida dan tRNA. Disosiasi ribosom. Ribosom mRNA dan rantai polipeptida yang baru terbentuk berpisah, menyelesaikan proses sintesis protein. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.